kajian Islam. Karena solawat ini bagian dzikir, dan dzikir secara umum kita diperintahkan oleh Allah sebagaimana surah Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul wa dunal jahri minal qauli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Kata Allah, dan berzikirlah, sebutlah nama Rabbmu. Lu ini kan solawat. Apa termasuk menyebut nama Allah? Menyebut nama Allah. Karena kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, itu berarti menyebut nama Allah. Dan setiap menyebut nama Allah itu berarti zikir. Maka lakukan fi nafsika, dalam dirimu, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dengan rasa takut, wa dunal jahri minal qauli, dengan tidak mengeraskan suara, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang, wala takum minal ghafilin, dan jangan kalian termasuk orang-orang yang lalai. Ucapkan solawat dengan i'tiqad yang benar, bahwa solawat kita ini pasti nyampe kepada beliau, karena beliau tidak perlu datang menemui kita. Sebagaimana keyakinan banyak orang ketika ada majelis solawat, dianggap bahwa Rasul datang ketika itu. Ada nggak keyakinan seperti itu Bapak Ibu? Hah? Ada. Sementara Nabi sendiri dalam Sahih An-Nasa'i, beliau mengatakan inna lillah malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang bernama sayyahin. Dia keliling bumi. Malaikat yang ditugaskan khusus. Dia mobile, keliling bumi, mencari siapa saja yang bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi. Malaikatan sayyahin yuballighuni ummatis salam. Malaikat ini menyampaikan salam dari umatku kepada aku. Jadi ada kurir khusus dari kalangan malaikat yang membawa solawat kita kepada beliau. Bukan Nabi yang datang ke kita. Lantas kita berdiri menyambutnya. Padahal Nabi sendiri nggak suka disambut dengan cara berdiri. Rasul itu nggak suka disambut dengan cara berdiri. Jadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Yang pertama, menganggap Rasul datang. Kalau seandainya ini benar, padahal tidak benar. Seandainya benar, Rasul betul-betul datang, ruhnya umpama, lantas orang pada berdiri, Rasul sendiri nggak suka disambut dengan berdiri. Ketika beliau masih hidup, sahabat-sahabat kemudian menyambutnya dengan berdiri. Ketika beliau datang, Rasul nggak suka. Kata Nabi, siapa yang senang disambut dengan berdiri, falyatabawwa maq'aduhu minan nar, maka biarkan dia menempati tempat duduknya di neraka. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Jadi syariat mengucapkan sholawat ini laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, siapakah orang yang rugi itu? Kata Nabi SAW, raghima anfu rajulin, celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan, yaitu orang yang memasuki bulan Ramadan, thumman salakha qabla ayyughfaralah, dia keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dari dosa-dosanya. Ini kelompok manusia yang kedua. Ramadan datang kepada kita. Kita diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Ini masih hari keberapa Bapak Ibu?
Hari kelima. Masih ada banyak kesempatan. Jangan kita sampai menjadi orang yang celaka. Ini pun juga momentum yang jangan dilewatkan. Dan ini kesempatannya banyak. 30 hari, 29 hari. Walaupun sudah lewat sekian hari, tapi masih ada bersisa hari-hari di mana kita masih berjumpa dengan Ramadan. Kenapa Nabi sampai mengatakan seperti ini? Karena Allah itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya di bulan yang mulia ini. Seluruh amal ibadah yang ada di dalam bulan ini, semuanya itu bermuara kepada ampunan. Coba kalau kita lihat satu persatu. Sekarang bulan Ramadan, ada ibadah khusus yang bernama Siyam, yaitu puasa wajib selama sebulan penuh. Bukankah tujuan dari puasa itu adalah ampunan? Nabi bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan karena iman, wahtisaban, berharap pahala dari Allah Jalla wa Ala, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama karena iman, meyakini akan kewajibannya bagi setiap pribadi muslim. Apabila dia tidak ada udzur, maka wajib baginya untuk mengerjakannya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah, mengharap wajah Allah, mengharap pahala dari Allah, bukan dengan tujuan-tujuan duniawiyah. Wahtisaban, niatnya berharap pahala, dan rata-rata pahala itu kita jumpai di akhirat, bukan di dunia ini. Silakan berpuasa untuk mendapatkan pahala tanpa batas. Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali bani adamalah, setiap amal anak cucu Adam akan kembali kepadanya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa untukku, wa ana ajzi bi, aku yang akan membalasnya, aku yang akan memberikan pahala langsung. Silakan niat karena itu. Yang kedua, niat dijauhkan dari neraka. Semua ini niat karena akhirat, bukan karena dunia, Bapak Ibu. Nabi bersabda dalam hadis Muslim, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah." Tidaklah seseorang yang berpuasa satu hari di jalan Allah, karena Allah, illa ba'adallahu lahu bidzalika shaum minan nari sab'ina kharifan, melainkan orang itu akan dijauhkan wajahnya, dijauhkan dirinya dari neraka dengan puasa tersebut sejauh 70 musim. Ini pun tujuannya akhirat. Silakan berpuasa dengan tujuan mendapatkan surga, boleh. Niat pengen memasuki pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Kata Nabi, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu, yuqalu laha Ar-Rayyan. Pintu itu disebut dengan Ar-Rayyan, la yadkhuluha illa as-shaimun. Tidak memasuki pintu itu kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Silakan. Makna wahtisaban
ikhlas berharap pahala dari Allah, pengen dapat surga, pengen dapat pahala tanpa batas, pengen dijauhkan dari neraka, atau mungkin pengen mulutnya baunya harum. Tapi itu di akhirat, bukan di dunia. Fakhulufu famis shaim atyabu indallah yaumal qiyamati mirrihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa, kata Nabi, di sisi Allah di hari kiamat, lebih harum dari minyak kasturi. Jangan gagal faham. Katanya hadis bau mulut orang berpuasa itu lebih harum dari kasturi. Iya tak? Iya. Nggak percaya sini. Jangan coba-coba, temanmu nanti pingsan nanti. Itu di dunia nggak akan bisa harum. Harum itu nanti kalau di akhirat. Silakan berpuasa pengen punya mulut bau harum, boleh. Semua itu tujuannya tujuan akhirat. Jangan tujuan dunia. Puasa pengen langsing. Apalagi? Puasa pengen sakti. Punya kekuatan. Nah, ini tujuan-tujuan duniawiyah. Itu bukan ihtisaban namanya, berharap Allah, pahala dari Allah. Jadi syaratnya imanan, karena iman, wahtisaban, berharap pahala dari Allah Jalla wa Ala, maka janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Cuman harus difahami bahwa dosa yang lalu ini dosa besar apa dosa kecil, Pak? Dosa besar apa kecil? Dosa kecil. Adapun dosa besar harus taubatan nasuha. Nah, silakan kesempatan di bulan Ramadan ini sekaligus untuk tobat dari segala dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil secara otomatis akan dihapus dengan puasa kita. Yang kedua, selain puasa, yang tujuannya atau janji Allah akan mendapatkan ampunan darinya, yaitu qiyamul lail, salat tarawih. Nabi bersabda, "Man qama ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang mengerjakan qiyamul Ramadan, salat tarawih, karena iman, berharap pahala dari Allah Jalla wa'ala, akan diampuni dosanya yang lalu. Ampunan lagi. Maka celaka kalau ada orang keluar dari Ramadan, dia nggak dapat ampunan. Mungkin dia nggak puasa, atau mungkin dia nggak sholat tarawih, atau nggak qiyamul lail, atau mungkin dia puasa tapi nggak ikhlas karena Allah, sehingga nggak mendapatkan tujuan yang diharapkan. Kalaupun dia tarawih, dia qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tapi nggak mendapatkan ampunan, mungkin karena riya, karena pamer, bukan semata-mata karena Allah, nggak enak sama teman, karena temannya pada di masjid, Ramadan masa di rumah. Nah, dia ikut sholat tarawih, tapi bukan karena Allah, bukan karena berharap pahala dari sisi Allah. Maka tidak akan mendapatkan tujuan dari qiyamul Ramadan itu. Apalagi amalan selain itu? Salat tarawih sudah. Yang pertama tadi apa? Puasa Ramadan. Yang ketiga apa kira-kira? Kajian Islam.